bahwa orang yang digadang-gadang paling tahu sejarah ternyata adalah penipu besar. Bajingan Nursena penipu besar. Lawan berat nih Valencia nih. Loh, Mas Fran ngomong harus ada buktinya. Ya iya dong. Saya buktikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabatku semuanya dimanapun berada. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Terima kasih teman-teman buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan kesempatan siang hari ini teman-teman saya angkat video yang agak ngeri-ngeri ngilu ya. Agak ngeri-ngeri ngilu kalau bahasa saya, ya agak ngeri-ngeri ngilu karena memang bahasa-bahasanya yang ngeri-ngeri dan membuat ngilu-ngilu gitu ya. Saya angkat videonya Frans Donald yang membahas tentang Dr. Bambang Nursena. Wah, ini ngeri-ngeri plus ngilu-ngilu ini teman-teman ya. Ini video khusus buat dewasa ya. Kalau yang belum dewasa jangan menonton video ini. Sebaiknya jangan menonton video ini. Baik, kita langsung saja nih simak videonya ya. Teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun berada, Anda yang sampai hari ini masih gampang percaya dengan bacotan atau cerita dari Bambang Nursena, sesuai judul video ini saya katakan Anda tolol, sahabat-sahabatku. Anda tolol. Apa arti tolol? Buka Yeremia 4 ayat 22. Yeremia 5 ayat 21. Dikatakan orang-orang tolol. Kalau Anda buka di kamus, orang tolol artinya orang yang bodoh banget. Kenapa? Kita akan ulas ya. Kemarin di video kemarin sebenarnya sudah saya ulas. Kita akan kembali mengulas ya. Tahun 2007, saya pernah menerbitkan buku Menjawab Doktrin Tritunggal. Kemudian buku itu tersebar luas. Dan kemudian singkat cerita di Semarang diadakan seminar tentang keilahian Yesus Kristus yang diadakan oleh ini majalah Crescendo ya. Majalah rohani lintas denominasi Crescendo ya, mengadakan seminar tentang keilahian Yesus Kristus. Ini ya. Seminar dan diskusi interaktif keilahian Yesus Kristus dari perspektif Alkitabiah. Menghadirkan 4 narasumber. Yang pertama Profesor Bono Wiratmo, Pendeta Dri Broto Sudarmo. Ya, Profesor Bono Wiratmo itu Romo Bono itu ya, orang Katolik ya. Dosen Universitas Kristen Duta Wacana Jogja. Yang ketiga Hortensius Florimon Mandaru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang dia menjabat sebagai Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian Romo Tom Jacobs, Guru Besar Emeritus Tafsir Kitab Suci Universitas Sanata Dharma Jogja. Ya, acara diadakan di Ballroom Alam Indah Resto, Jalan Setiabudi nomor 12 Semarang. Sabtu jam 10 pagi sampai jam 16, jam 4 sore ya, waktu Indonesia Barat 28 April 2007. Nah, kemudian tahun 2008 Bambang Nursena menebarkan Bambang Nursena itu yang katanya ahli sejarah gitu, yang paling tahu sejarah gitu loh katanya ya. Nah, kita lihat. Orang yang dianggap paling tahu sejarah, paling pintar sejarah. Sejarah kapan? Bambang Nursena hidup di abad sekarang, abad 21, membicarakan sejarah tahun 1500, tahun 1000. Bicara tentang sejarah gereja abad 2, abad 3, abad 4. Nursena ini yang paling tahu sejarah, gitu ya. Sekarang saya akan buktikan bahwa orang yang digadang-gadang paling tahu sejarah ternyata adalah penipu besar. Bajingan Nursena penipu besar. Ya, ini apa yang saya bilang teman-teman ya. Ngeri-ngeri. Kalau bahasa saya itu ngeri-ngeri plus ngilu-ngilu ya. Kalau saya pribadi meskipun apa ya, meskipun tidak satu iman, tidak sepemahaman, tidak sependapat dengan Dr. Bambang Nursena, saya nggak berani mengatakan seperti itu ya. Ini yang satu iman ya, yang sama-sama Kristen, yakni Frans Donald dengan Dr. Bambang Nursena.
Mas Fran ngomong harus ada buktinya. Ya iya dong. Saya buktikan ya. Dalam tulisan bukunya, ini saya print dari websitenya Rita Wahyu ya. Rita Wahyu itu salah satu anak buahnya Nur Seno. Dari websitenya Rita Wahyu, ini pernah diterbitkan jadi buku, bukunya warna coklat judulnya ini. Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid, Bambang Nursena. Ya. Dan ini saya print, jadi ini dijadikan makalah di seminar, dijadikan buku juga, dan sampai sekarang ini masih ada di websitenya Rita Wahyu. Coba kita bukain, teman-teman. Teman-teman, mungkin suatu saat ini akan di apa namanya? Akan di take down, akan diturunkan oleh Rita Wahyu ya. Sebelumnya saya bukakan, teman-teman biar lihat sendiri. Buka di websitenya Rita Wahyu, sarapanpagi.org gitu ya. Sarapan Pagi ORG Unitarian Bukan, ya saya lihatin. Saya mau memastikan ya teman-teman, apakah sampai hari ini makalah ini masih ada di websitenya Rita Wahyu, karena makalah ini mengandung penipuan, pemfitnahan, ya, penghasutan, pemfitnahan dan penipuan publik. Wah ini kalau mau dikenain pasal, kalau seandainya mau dijadiin kasus, wah ini kena pasal berlapis nih. Nur Seno dan antek-anteknya nih ya. Doktor ahli hukum bajingan Nur Sena dan anak buahnya Rita Wahyu dan konco-konconya ya. Bisa kita kenakan pasal pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, apalagi pemfitnahan, kemudian kena undang-undang ITE ini. Undang-undang ITE-nya bisa kena apa nih Rita Wahyu ini? Ujaran kebencian, penghasutan, pemfitnahan, penipuan publik ya, penyebaran informasi palsu ya. Kita cari dulu. Ini saya sudah ketik di Google, Sarapan Pagi Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Nah, ternyata masih ada nih ya, saya ketik sahabat-sahabatku. Sarapan Pagi ORG Unitarian Bukan Kristen Tauhid tadi saya ketik ya. Dan muncul ini masih. Nih, websitenya Rita Wahyu, https://www.sarapanpagi.org. Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Itu ya, Oktober tanggal 7 tahun 2013. Jadi dia dinaikkan. Makalah ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2008 ya. Tapi oleh Rita Wahyu ya, oleh Rita Wahyu dimasukkan ke websitenya ini tahun 2013 ini. Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Ya, bisa dilihat ya. Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid, Bambang Nursena SHMA. Prawacana. Dalam berbagai publikasi kaum Unitarian di Indonesia akhir ini mereka menyebut diri Kristen Tauhid. Maksud mereka mudah ditebak dengan menolak ajaran keilahian Yesus dan ketritunggalan Allah. Jadi Unitarian, saya dan teman-teman saya difitnah sebagai menolak keilahian Yesus sekarang. Saya dan teman-teman saya dituduh menolak dan keilahian Yesus. Ini teman-teman, saya mau sampaikan ada salah satu cuplikan video dari bajingan Nur Sena ini yang perlu teman-teman dengar. Ini di salah satu ceramahnya ya, si bajingan Nur Sena ini di salah satu ceramahnya, ketika ditanya tentang orang tentang Tritunggal ya, dia sempat berkata begini. Perhatiin baik-baik. Ngeri-ngeri lo ya teman-teman, ngeri-ngeri lo bahasan dari Frans Donald ini ya, pernyataan dari Frans Donald ini. Makanya kan saya juga heran ya, kalau ada videonya Dr. Bambang Nursena yang membahas masalah Al-Quran gitu kan, sedangkan internal mereka saja masih berselisih paham ya, masih saling berdebat seputar konsep ketuhanan itu sendiri ya, yang oneness lain, unitarian lain, yang tritunggal juga lain. Nah, contoh nih ya, ini bahasan videonya Dr. Bambang Nursena ya. Tafsir Al-Quran yang tidak menentang Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Ini adalah videonya Dr. Bambang Nursena. Video ini sudah 2 tahun yang lalu, saudara-saudariku ya. Ini masih ada di sini, cuman komentarnya dinonaktifkan ya. Bisa baca ya, tafsir Al-Quran yang tidak menentang Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, ini videonya Dr. Bambang Nursena. Kita lanjut, saudaraku. Kemudian yang kedua, mengurai kesalahpahaman. Kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Perhatiin sekali lagi ya.
Perhatiin kata-kata dari congor bacotnya bajingan Nursena. Kemudian yang kedua, mengurai kesalahpahaman. Kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Ya. Jadi katanya Bambang Nursena, kadang-kadang apa yang kita tuduhkan ke orang lain itu bukan keyakinan orang yang kita tuduh. Sahabat-sahabatku, pernyataan ini sebenarnya cocok kita kembalikan kepada bajingan Nursena itu sendiri. Ulangi, perhatiin teliti. Kemudian yang kedua, mengurai kesalahpahaman. Kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Mengurai kesalahpahaman. Mengurai apa? Kesalahpahaman. Kadang-kadang tuduhan yang kita tuduhkan kepada orang yang kita tuduh itu bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Ya, ini orang ini Nursena ini sebenarnya pinter tapi goblok, pinter tapi tolol. Ya ini contohnya. Dia bisa berkata kadang-kadang tuduhan yang kita tuduhkan kepada orang yang kita tuduh itu bukan keyakinan dari yang orang kita tuduh. Ya contohnya ini. Dalam bukunya ini Nursena mengatakan Kristen Tauhid menolak ajaran keilahian Yesus. Kemudian dia jadi kayak gini, Nursena ini kayak gini, kayak pakai jurus membuat strawman. Anda tahu strawman itu orang-orangan sawah. Jadi orang di sawah bikin orang-orangan sawah, kemudian dari jerami gitu ya, dari straw, kemudian mereka, ini musuh saya, dipukuli, digebukin tuh orang-orangan sawah, terus kemudian dia cerita ke orang-orang, saya telah mengalahkan musuh saya. Jadi dibikin-bikin sendiri, diserang-serang sendiri, terus ngaku-ngaku menang. Itu namanya strawman argumen. Ya, argumentasi orang-orangan sawah. Nah, Nursena itu kayak begitu. Unitarian, saya dan teman-teman saya tidak pernah berpikir Yesus tidak ilahi. Tapi oleh pikiran bajingan Nursena, saya dan teman-teman saya dituduh menolak keilahian Yesus katanya. Nah, kemudian dia buat buku ini. Buku yang menyerang Unitarian, yang meluruskan Unitarian. Saya dan teman-teman saya itu diperlakukan seperti strawman tadi, seperti orang-orangan sawah. Teman-teman bisa nangkep ya. Saya dan teman-teman saya tidak pernah berpikir Yesus tidak ilahi. Tapi Bambang Nursena menuduh bahwa Unitarian tidak percaya keilahian Yesus. Kemudian dia buat seminar, bikin buku koar-koar. Unitarian ini sesat karena tidak percaya keilahian Yesus. Itu persis seperti ini. Kemudian yang kedua, mengurai kesalahpahaman. Kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Tuduhan yang dilakukan oleh Bambang Nursena kepada saya dan teman-teman saya itu ternyata bukan keyakinan saya. Bukan keyakinan saya dan teman-teman saya. Inilah kelakuan dari bajingan Nursena. Itu baru contoh pertama ya, tentang menolak keilahian Yesus. Ada banyak di sini teman-teman. Ya. Cuman saya mau menyorotinya. Kemarin saya sudah sempat sampaikan tapi belum tuntas ya. Ya. Dia mengaku menyerang ya. Bambang Nursena mengaku menyerang Unitarian. Ini saya bacakan. Rupanya, teman-teman bisa lihat ya. Rupanya serangan demi serangan terhadap mereka. Woi, jadi Nursena dan konco-konconya mengaku menyerang kita ya. Yang khususnya mengkritik kemiskinan literatur mereka seperti yang juga dilakukan Herlianto dan yang selama ini saya lakukan secara tidak langsung karena saya justru khawatir akan jadi promosi gratis bagi kelompok Unitarian itu. Mereka reaksi dengan menggelar seminar. Ya, jadi Nursena menuduh saya dan teman-teman saya bereaksi menggelar seminar. Ini seminar yang di Semarang itu, yang tadi saya bacakan ya. Seminar keilahian Yesus Kristus dari perspektif Alkitab. Ini dituduh oleh Bambang Nursena bahwa yang mengadakan seminar, yang menggelar seminar itu adalah saya dan teman-teman saya. Ya, mereka reaksi dengan menggelar seminar yang menghadirkan
Ya, ada iklan teman-teman. Saya langsung skip saja ya. Romo Tom Jacob, Romo Bono Wiratmo, Hortensius Mandaru dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan Nugroho sendiri di Semarang 28 April 2007. Jadi dikatakan bahwa saya dan teman-teman saya mengadakan seminar dengan pembicara Romo Tom, Romo Bono, Hortensius. Ini betul sahabatku. Jadi di seminar itu yang hadir, seminar yang diselenggarakan oleh Crescendo ya. Penyelenggara seminarnya itu ini, majalah Crescendo. Betul, terjadi tanggal 28 April 2007. Tapi dia dipelintir oleh Bajingan Nur Senani. Oleh Bajingan Nur Senani dipelintir. Seminar 28 April 2007 itu diselenggarakan, yang benar diselenggarakan oleh Crescendo. Tapi oleh Bajingan Nur Sena dikatakan diselenggarakan oleh saya atau Unitarian dan teman-teman saya. Kemudian narasumbernya 3 disebutkan betul. Romo Tom betul, Romo Bono betul, Hortensius dari LAI betul. Kemudian yang satu dirubah. Katanya Nugroho sendiri. Nugroho itu Cahyadi Nugroho, teman saya. Pada satu menjabat Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. API ya. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Itu kata Bambang Nusena. Padahal faktanya pembicaranya itu adalah ini. Fakta sebenarnya pembicara yang dihadirkan di seminar yang diadakan oleh Crescendo ya, adalah Romo Bono, Romo Tom, Hortensius dari LAI, dan Pendeta Dri Broto Sudarmo. Itu yang betul, itu yang fakta dan faktual. Tapi dipelintir, dirubah oleh bacot Bajingan Nur Sena ini, mengatakan bahwa mereka reaksi dengan menggelar seminar. Wah, ya, jadi saya dan teman-teman saya dituduh bereaksi menggelar seminar. Ini namanya penyebaran informasi palsu, penipuan publik, ya, Mas Bro. Kemudian dengan sangat jahatnya ya, Nur Seno berkata begini dalam makalah. Ini makalah ini diseminarkan loh. Pernah diseminarkan, kapan diseminarkan? Ini ditulis di sini. Pernah diseminarkan di Jalan WR Supratman nomor 4 Surabaya, 11 Maret 2008. Di gedung keuskupan ya, Katolik. Di gedung keuskupan Katolik ya. Jadi gedung keuskupan Katolik pernah dijadikan sarana atau tempat untuk melakukan penipuan publik yang dilakukan Bambang Nursena. Tercatat ya. Jejak digitalnya ada. Wah, bukan cuma jejak digital. Jejak medianya ada. Oke, saya lanjutkan. Jadi seminar di Semarang tahun 2007, 28 April itu yang diselenggarakan oleh majalah lintas denominasi Crescendo ini, oleh Bajingan Nursena dituduhkan bahwa yang menyelenggarakan adalah Unitarian. Artinya saya dan teman-teman saya pada saat itu ya. Kemudian perkataannya begini, tujuan seminar itu jelas. Wih, dia kayak orang yang paling tahu, dia kayak Tuhan yang maha tahu gitu ya. Tahu tujuan seminar itu. Maka dia mengatakan begini, tujuan seminar itu jelas, untuk mencari dukungan para ahli, seolah-olah membenarkan ajaran mereka. Jadi Nursena berlagak sebagai sang maha tahu dengan mengatakan tujuan seminar yang diadakan di Semarang itu adalah dilakukan oleh orang-orang Unitarian untuk mencari dukungan para ahli yang seolah-olah membenarkan ajaran kami Unitarian. Dan tidak cukup sampai di situ, dia masih melanjutkan. Hal itu tampak dari pertanyaan menggiring pewawancara Hanali, salah satu penganut ajaran Unitarian yang menjadi wartawan Crescendo. Di Mbak Hana ini, saya pernah ketemu orangnya, saya pernah kenal ya. Hanali ini difitnah juga oleh oleh Bajingan Nursena ini, difitnah sebagai penganut ajaran Unitarian yang menjadi wartawan Crescendo. Teman-teman, judul video reaction ini saya kasih judul apa? Orang yang orang yang mudah percaya dengan Bambang Nursena, Anda itu tolol. Itu judulnya. Saya berikan bukti ini. Bambang Nursena kan sering dianggap hebat ketika bicara sejarah gereja abad 2, abad 3, abad 4. Ribuan tahun yang lalu. Wih, Bambang Nursena yang paling tahu dan paling paham. Kira-kira begitu. Nah, saya mau kasih Anda semua tempe. Tahu maksudnya. Saya mau kasih tahu ya. Orang yang dianggap hebat dalam bicara sejarah gereja. Bicara sejarah, ahli sejarah katanya begitu. Lah wong faktanya, realitanya, kenyataannya.
Dia nulis makalah ini tahun 2008. Diseminarkan, dijadikan buku. Makalah yang dijadikan buku dan bahan seminar ini, yang sekarang juga masih terpampang di websitenya Rita Wahyu, ini bercerita mengisahkan sejarah yang terjadi tahun 2007. 2007 ke 2008 itu jaraknya berapa tahun? Cuma 1 tahun, Mas Bro. Bukan ribuan tahun. Bambang Nursena ketika menjelaskan sejarah kejadian seminar di Semarang tahun 2007, itu bukan cerita seminar pada abad kedua, seminar abad kelima, seminar tahun 1500, bukan. Seminar yang diceritakan oleh Nursena itu tahun 2007, dikisahkan pada tahun 2008. Jadi jaraknya cuma 1 tahun. Dan terjadinya sama-sama di Pulau Jawa. Mungkin bajingan Nursena sedang ada di Jawa Timur. Seminar yang terjadi di Semarang adanya di Jawa Tengah. Jaraknya cuma Jawa Timur dan Jawa Tengah, sama-sama di Pulau Jawa. Dan saksi hidupnya masih ada semua. Bayangkan, di Pulau Jawa, sama-sama di Pulau Jawa, kejadiannya baru setahun, saksi hidup masih ada semua. Tapi dia, si bajingan Nursena ini, sudah nekat melakukan pemfitnahan, penghasutan, dan penipuan publik. Nih, apa saya bilang teman-teman? Video ini ngeri-ngeri ya, dan video ini ngilu-ngilu, bikin ngeri dan juga bikin ngilu. Ngeri enggak? Ngeri enggak? Ngeri. Oh, ngeri ya, pasti ngeri. Ini sarjana hukum, ahli hukum kelakuannya kayak gini. Sebentar, saya ngangkat telepon dulu. Ini teman dari tadi telepon terus. Oke, saya stop videonya teman-teman ya. Saya stop videonya. Frans Donald yang membahas seputar Dr. Bambang Nursena. Jadi apa ya? Saya juga ini sekali lagi ya, saya terheran-heran terkadang terkadang Dr. Bambang Nursena ini juga membahas tentang tafsir Al-Quran, membahas tentang sejarah Islam, bla 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 dan lain sebagainya gitu kan. Contohnya seperti yang di layar ini, tafsir Al-Quran yang tidak menentang Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan lucu judulnya teman-teman ya, seolah-olah mufassir kita membenarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah sebuah kebenaran gitu ya, seolah-olah seperti itu. Bagaimana teman-teman? Kembali ke yang awal, ngeri-ngeri nggak? Yang ngeri lah menurut saya. Ngilu-ngilu nggak? Yang ngilu juga menurut saya ya. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada silap kata dan kata-kata saya yang keliru. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.